Implementasi media tiga dimensi berupa pop-up book pada materi geografi kelas 10, yaitu pada bab 4, dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Beberapa jenis planet bumi dibuat sebagai pop-up book sehingga siswa tertarik dan semangat saat mengikuti proses pembelajaran. Media ini memiliki manfaat dalam mengembangkan kreativitas anak, merangsang imajinasi, dan menumbuhkan minat baca terhadap anak karena media ini memiliki bentuk dan warna yang menarik. Langkah-langkah menggunakan media pop-up book. Untuk yang pertama yaitu buka pop-up book tersebut. Untuk yang kedua, berdirikan gambar planet yang sudah ditempel. Untuk yang ketiga, bacakan materi yang sudah dituliskan dan dihias dan sudah ditempel di atas kertas. Untuk yang terakhir yaitu jelaskan materi tersebut dengan mengaitkan gambar yang sudah ada pada media pop-up book. Matahari merupakan sumber energi pada sistem tata surya. Bentuknya berupa bola gas raksasa yang sangat panas dan menghasilkan cahaya. Matahari punya massa sekitar 1,99 kali 1080 kg, lebih dari 99% massa total pada tata surya atau 330.000 kali massa bumi. Pada diameternya sekitar 1.400 km atau lebih dari 100 kali diameter bumi. Kandungan pada massa matahari didominasi oleh helium dan sisanya berupa hidrogen, oksigen, karbon, neon, besi, serta elemen berat lainnya. Rotasi pada matahari berlangsung sekitar 27 hari dalam satu kali putaran. Kemiringan sumbu matahari sejauh 7,25 derajat dari sumbu orbit bumi, sehingga pada bulan September, bagian kutub utara matahari lebih terlihat sedangkan pada kutub selatan terlihat pada bulan Maret. Bagian-bagian matahari dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, zona radiasi, dan zona konveksi. Merkurius adalah planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari serta merupakan planet terkecil pada tata surya dengan diameter 4.880 km. Planet ini tidak mempunyai satelit alam dan tidak mempunyai atmosfer khusus. Jarak Merkurius ke matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Rotasi pada Merkurius sangat lambat. Venus adalah planet yang memiliki jarak 108,2 juta kilometer dari matahari. Venus ini memiliki diameter 12.104 km. Suhu pada permukaan Venus cukup tinggi, yaitu 464 derajat Celcius, sehingga Merkurius adalah objek yang paling cemerlang di langit setelah matahari dan bulan. Sekali mengorbit, planet Venus ini memerlukan waktu rotasi sekitar 249 hari dan revolusi 224,7 hari. Bumi merupakan planet terbesar kelima pada susunan tata surya. Rata-rata temperatur pada permukaan bumi sekitar 288.000 atau 115 derajat Celcius. Jika dilihat dari kejauhan, bumi berwarna biru kehijauan. Hal ini disebabkan karena permukaannya diselimuti oleh air. Bumi juga memiliki atmosfer sehingga bisa dihuni oleh makhluk hidup. Jarak rata-rata antara bumi dengan matahari yaitu sejauh 149,6 juta kilometer dengan diameter ekuatornya yaitu 12.756 km. Sedangkan pada jarak antar kutubnya 12.713,6 km. Hal inilah yang mengakibatkan bumi berbentuk agak lonjong atau tidak bulat sempurna. Bumi bergerak mengitari atau mengelilingi matahari dalam waktu 365,242 hari dan berputar di porosnya dalam waktu 23 jam 57 menit. Suhu rata-rata di bumi sekitar 15 derajat Celcius. Mars merupakan planet keempat dari susunan tata surya, di mana jarak antara planet Mars dengan matahari sejauh 227,9 juta kilometer. Suhu rata-rata permukaan Mars sebesar minus 46 derajat Celcius. Planet Mars juga memiliki kekayaan karbon dioksida, namun tidak memiliki oksigen, sehingga tidak cocok untuk kehidupan selayaknya planet bumi. Untuk mengitari matahari, planet Mars memerlukan waktu sekitar 687 hari dan berputar pada sumbunya dalam waktu 24,62 jam. Planet Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter adalah planet terbesar pada tata surya. Diameternya yaitu 139.822 km atau 8 kali diameter bumi. Jupiter merupakan planet gas yang tidak punya permukaan padat, sehingga diameternya besar. Jarak matahari ke planet Jupiter yaitu
778,3 juta kilometer, dengan waktu yang dibutuhkan untuk sesekali mengelilingi matahari yaitu 29,41 tahun. Rotasi Jupiter dalam waktu 10 jam 40 menit. Suhu permukaan Jupiter rata-rata sebesar 50 derajat Celcius. Planet ini juga punya 63 satelit alami, diantaranya yaitu Ganymede, Callisto, dan Io. Untuk warna planet ini yaitu kombinase oranye dan putih. Saturnus adalah planet yang paling ringan dan mudah untuk dikenali dikarenakan cincinnya yang cerah di seputar ekuatornya. Saturnus memiliki 22 satelit alam. Satelit yang terbesarnya yaitu Titan. Jarak rata-rata dari matahari yaitu 1429 juta kilometer dengan diameter 50.727 kilometer. Pada revolusinya membutuhkan waktu 2,4 tahun dan rotasinya membutuhkan waktu 10 jam 40 menit. Untuk warna pada planet ini yaitu kuning pucat. Uranus. Uranus adalah planet berwarna biru dikarenakan penyerapan metana di atmosfer teratasnya. Jarak Uranus dari matahari sejauh 2,872 juta kilometer. Diameter ekuatornya 50,724 juta kilometer. Uranus berputar pada porosnya dalam waktu 17 jam 14 menit dan revolusi dalam 84 tahun. Suhu rata-rata Uranus yaitu 140 derajat Celcius. Uranus mempunyai satelit alami diantaranya yaitu Ariel, Limbrio, dan Titania. Neptunus. Neptunus adalah planet terakhir pada sistem tata surya yang punya diameter 50,500 juta kilometer serta mempunyai satelit alami terbesar bernama Triton. Jarak matahari ke Neptunus yaitu 4,500 juta kilometer. Sekali perputarannya dalam mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu selama 164,8 tahun dan rotasinya selama 16 jam 7 menit dengan suhu rata-ratanya yaitu minus 223 derajat Celcius. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi suatu planet, meskipun tidak semua planet memiliki satelit. 5 satelit alami terbesar di tata surya yaitu Bulan dengan diameter 3.475 km. Kemudian ada Io dan Callisto merupakan satelit dari Jupiter. Kemudian ada Titan, satelit Saturnus, dan Ganymede yang paling besar dengan diameter 5.200 km yang merupakan satelit alami dari planet Jupiter. Selanjutnya ada komet. Komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang dan bagian tengahnya bercahaya terang, dan berekor panjang yang menyerupai kabut. Ekor komet sangat panjang dan arahnya selalu menjauhi matahari. Waktu beredar komet berbeda-beda, ada yang tampak setiap 5 tahun sekali, ada juga yang setiap 76 tahun sekali. Anggota tata surya berikutnya adalah meteorit. Meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, kemudian masuk ke dalam atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan udara. Meteor yang mencapai permukaan bumi dalam keadaan utuh disebut dengan meteorit. Dan anggota tata surya yang terakhir adalah asteroid, merupakan benda langit kecil yang beredar mengelilingi bintang pada orbitnya masing-masing. Asteroid komposisinya menyerupai planet terestrial. Sebagian besar atau sekitar 95% asteroid bergelombol di kawasan sabuk utama, main belt yang berjarak 300-600 juta kilometer dari matahari. Sabuk asteroid ini terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Perilaku asteroid di kawasan sabuk utama sepenuhnya dikendalikan oleh gravitasi dari planet Jupiter. Sabuk asteroid tersebut dapat mengelompokkan planet dalam tata surya kita menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terletak di dalam sabuk asteroid dilihat dari matahari. Planet yang menjadi anggota planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet-planet yang terletak di luar sabuk asteroid dilihat dari matahari. Anggota planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenal planet-planet di dalam tata surya.
Tata surya adalah kumpulan dari benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Matahari adalah pusat dari tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar dalam suatu lintasan yang disebut dengan orbit. Susunan tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet paling dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 57 juta kilometer. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius ini juga merupakan planet paling terkecil dalam tata surya loh. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit. Planet yang kedua yaitu Venus. Venus merupakan planet terpanas di dalam tata surya, dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atmosfer yang tebal. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 25 hari. Selanjutnya kita ke planet Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di alam semesta. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi ditutupi oleh air. Dalam atmosfer itu terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas, sehingga bumi berwarna biru kehijauan, dan juga bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Planet keempat yaitu Mars, atau sering disebut dengan planet merah. Disebut dengan planet merah karena debu berwarna merah yang kaya dengan zat besi yang menutupi permukaan Mars, sehingga planet ini disebut dengan planet merah. Planet kelima yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet yang paling besar di antara 8 planet di dalam tata surya. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan planet raksasa, dan planet ini memiliki gas raksasa terbanyak. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Saturnus. Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah planet Jupiter. Planet ini adalah planet yang sangat indah karena cincin yang besar dimilikinya. Saturnus berwarna kuning pucat. Jarak Saturnus dengan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Planet ketujuh adalah Uranus. Uranus merupakan planet yang terdingin loh. Itu sekitar 224 derajat Celcius. Karena suhunya yang dingin, planet ini berwarna biru muda. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Selanjutnya, Neptunus. Neptunus adalah yang paling terluar dalam tata surya sekaligus planet paling dingin. Tahu nggak sih kalian, planet Neptunus ini diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Nah,